It doesn't matter if my sin is forgiven or not. If Setiap perjalanan mu'alaf adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan ke Asakura menuju Islam sendiri sebagai pengingat yang kuat bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Terlepas dari masa lalu mereka, transformasinya dari pemain film dewasa dikenal sebagai Lil Bek untuk muslimah yang berlatih mengungkapkan kebenaran yang indah, bahwa hidayah bisa menyentuh hati apapun yang Allah pilih untuk dibuka. Itu dimulai sebagai kunjungan biasa ke Malaysia, negara yang dia pilih karena campuran modernitas dan tradisinya. Tertarik dengan tatanan multibudayanya, Asakura memutuskan untuk melangkah melampaui hotspot wisata. Dia melilitkan hijab pinjaman di kepalanya, sikap hormat, dan berjalan ke sebuah masjid. Apa yang terjadi kemudian? Dia gambarkan serasa berpadu dengan kehangatan yang tak ku ketahui keberadaannya. Penduduk setempat menyambutnya dengan senyuman, mengundangnya untuk berbagi makanan, dan dengan sabar menjawab pertanyaannya tentang ritual mereka. Mereka tidak melihat masa lalu saya. Dia ingat dalam wawancara podcast, mereka melihatku dengan antusias. Namun, pertobatannya bukan tanpa masalah. Ketika dia memposting video TikTok di bulan Ramadan lalu, mendokumentasikannya dengan cepat untuk pertama kali. Kritikus menyerangnya, "Kamu berpura-pura untuk berpengaruh." Dan yang lain mengejek karir masa lalunya. Dia memiliki pesan yang sangat tulus untuk semua kritikus itu. I am fasting, first of all, and then what Islam told me is what matters. The only thing which matters is the intention between me and God, you and God. So if I am going to the great place after death, or if my sin is forgiven or not, it's not matter to you. It doesn't matter if my sin is forgiven or not, if I'm going to the good place or not. It's not your mother. So you should be focusing on your intention between you and God. Masya Allah, dalam kata-kata ini kita mendengar gema Nabi kita tercinta, ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa tindakan dinilai dengan niat dan pengingatnya yang tegas, bahwa hubungan seseorang dengan Allah bersifat pribadi dan sakral. Sungguh pelajaran yang mendalam bagi umat tentang tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka. Mengingat hadis indah yang memberitahu kita, Islam menghapus apa yang datang sebelumnya. Saudara perempuan kita dalam iman telah menempuh jalan kebenaran. Kisahnya menggambarkan bagaimana jalan spiritual sering dimulai dengan koneksi manusia yang sederhana. Dalam kasusnya, kebaikan orang asing di Masjid Malaysia yang menyambutnya dengan keterbukaan dan rasa hormat. Semoga Allah menguatkan iman saudara kita, Kay, meringankan tantangannya, dan jadikan dia sebagai sarana bimbingan bagi orang lain. Dan semoga dia menjadikan kita di antara mereka yang memimpin dengan memberi contoh yang karakternya melayani, sebagai undangan diam-diam untuk keindahan Islam. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran.
Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.